Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Nur Cahaya selaku dosen mata kuliah Linguistik Umum dan juga teman-teman mahasiswa semuanya. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya kita bisa berkumpul di sini untuk menyelesaikan tugas mata kuliah linguistik, dan juga salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sebelum memulai penjelasan, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 8 orang dengan Saya Asila Nur Zakiah. saya Ananda Laura, Saya Mia Firdayanti. Saya Rina Ramawati. Saya Nur Hidayah. Saya Fatimah Amanda. Saya Muhammad Asyari. saya Marsunur Amalia. Topik yang akan kita bahas kali ini sesuai dengan tugas yang diberikan oleh dosen kita, yaitu mengenai hakikat bahasa. Pertama, kita akan menjelaskan mengenai pengertian bahasa yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Ananda Laura dengan NIM 23101161200021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian bahasa. Dalam menjalani kehidupan, kita akan selalu melakukan komunikasi dengan sama individu atau kelompok sosial. Karena itu, penguasaan terhadap bahasa melebihi atribut apapun, serta membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Jadi, menurut Krida Laksana, bahasa adalah sistem lambang bumi yang arbitrer, dipergunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasikan diri. Bahasa merupakan suatu ungkapan yang mengandung maksud untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Sesuatu yang dimaksudkan oleh pembicara bisa dipahami dan dimengerti oleh pendengar atau lawan bicara dengan komunikasi yang digunakannya. Bahasa menurut pendapat lain, di sini saya akan mengambil pendapat dari Ferdinand de Saussure. Bahasa adalah ciri pembeda yang paling menonjol karena dengan bahasa, setiap kelompok sosial merasa dirinya sebagai kesatuan yang berbeda dari kelompok lain. Secara universal, bahasa dimaknai sebagai perilaku yang berbentuk ujaran. Lalu, apakah bahasa binatang itu disebut juga sebagai bahasa? Jadi, manusia menggunakan bahasa untuk mempengaruhi pemikiran orang lain, baik untuk memahami atau untuk menyepakati. Bisa juga untuk melakukan perjalanan waktu, yaitu dengan cara mengingat masa lalu atau merencanakan masa depan. Nah, binatang ini tidak bisa melakukan hal tersebut dalam bentuk komunikasi yang mereka gunakan. Ada sifat khusus bahasa pada manusia. Yang pertama yaitu produktivitas atau produksionitas. Yaitu bahasa manusia tidak memiliki batasan kalimat. Manusia bisa memahami dan menyusun kalimat-kalimat dari apa yang baru saja mereka lihat karena telah memahami jutaan kosakata. Yang kedua, komposisionalitas. Manusia mampu memahami suatu kalimat bukan karena mereka pernah membaca atau mendengar. Kita telah mengetahui makna tiap bentuk dasar kata-kata, serta mengetahui bagaimana menggunakannya dalam suatu susunan, sehingga menjadikannya bermakna. Yang ketiga yaitu kreativitas. Manusia dapat menentukan kalimat-kalimat yang akan diucapkannya sesuai dengan konteks. Karena tiap bahasa memiliki rasa. Manusia mampu menggunakan kreativitasnya untuk memilih kata yang sesuai dengan situasi dan makna kalimat yang diinginkan. Contohnya, meninggal, mati, mampus, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu fleksibilitas. Istilah atau perumpamaan yang digunakan oleh manusia dapat berkembang seiring perkembangan zaman. Misalnya, contoh kata kekinian yang dulu tidak digunakan oleh manusia, sekarang digunakan dalam bentuk kata up to date. Bisa jadi kata ini di masa depan akan hilang dan digantikan oleh kata lain. Nah, demikianlah pengertian bahasa, dan selanjutnya mengenai ciri-ciri bahasa akan disampaikan oleh teman-teman saya. Terima kasih.
Perkenalkan, saya Nur Hidayah dengan NIM 23111161200017. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri bahasa. Yaitu yang pertama itu bahasa adalah bunyi. Jadi, menurut Krida Laksana, bunyi itu adalah kesan pada pusat saraf sebagai akibat dan getaran gendang telinga yang bereaksi akibat perubahan dalam tekanan udara. Jadi, ketika kita berbicara, itu ada mengeluarkan bunyi. Dan bahasa itu adalah bunyi. Namun, bahasa itu memiliki makna. Jika kita bersuara, namun tidak ada bermakna, itu bukan bahasa. Kenalkan, nama saya Rina Rahmawati dengan NIM 231011620030. Di sini saya akan menjelaskan ciri bahasa dari teman saya sebelumnya, yaitu bahasa itu bermakna. Bahasa dilambangkan merupakan suatu pengertian konsep, ide, atau gagasan. Oleh karena itu, lambang itu mengacu pada suatu pengertian konsep, ide, atau gagasan, maka dapat disimpulkan bahwa bahasa itu memiliki makna. Contoh, lambang bahasa yang berwujud bunyi adalah kuda. Lambang ini pada konsepnya sejenis binatang berkaki 4 yang bisa dikendarai. Contoh lagi, lambang yang berwujud rumah. Lambang ini mengacu pada konsep bangunan tempat tinggal manusia yang berdinding dan beratap. Kemudian konsep tadi dihubungkan dengan benda yang ada dalam dunia nyata. Jadi, kalau lambang bunyi, kuda mengacu pada konsep binatang berkaki 4 yang bisa dikendarai, dihubungkan dengan benda nyata yang ada di alam, akan terlukis sebagai bagian berikut. Dengan catatan yang bisa ditampilkan di sini hanyalah gambar kuda, bukan kuda yang sebenarnya. Itu penjelasan dari saya. Bahasa itu adalah lambang. Nah, lambang itu sering disamakan dengan kata simbol dengan pengertian yang sama. Misalnya, di jalan itu ada bendera kuning. Nah, bendera kuning itu adalah lambang orang meninggal, kan? Jadi itu adalah contohnya bahwa bahasa itu adalah sebagai lambang. Kemudian, mengapa? Karena secara konvensional, bendera kuning itu dijadikan tanda adanya kematian, dan kita semua sudah mengetahui bahwa jika ada yang menyebutkan di jalan itu ada bendera kuning, maka ada orang meninggal. Sini saya akan menjelaskan ciri bahasa dari teman saya sebelumnya, yaitu bahasa sebagai sistem. Bahasa terdiri atas unsur-unsur yang tersusun secara teratur. Unsur-unsur bahasa yang diatur seperti pola-pola yang berulang. Kita ambil contoh yang konkret, yaitu sebuah sepeda atau kereta angin. Sebuah sepeda yang disebut sebagai sepeda yang berfungsi adalah kalau unsur-unsurnya atau komponen-komponennya seperti roda, sedel, kemudi, rantai, rem, lampu, dan sebagainya. Tersusun dengan pola atau pada tempatnya. Kalau komponen-komponennya tidak terletak pada tempatnya yang seharusnya, meskipun secara keseluruhan tampaknya utuh, maka sepeda itu tidak dapat berfungsi sebagai sebuah sepeda, karena susunannya itu tidak membentuk sebuah sistem. Barang tersebut barangkali lebih tepat disebut sebagai tumpukan suku cadang sepeda, atau sepeda yang perakitan komponen-komponennya tidak benar. Selanjutnya, saya Marsuna Amalia dengan NIM 23101162200008 akan menjelaskan ciri bahasa, yaitu bahasa itu arbitrar. Kata arbitrar itu sendiri bisa diartikan sewenang-wenang, mana suka, yang artinya tidak adanya hubungan wajib antara lambang bahasa yang berwujud bunyi dengan pengertian yang dimaksud oleh lambang tersebut. Sebagai contoh, antara kata kuda dengan yang dilambangkannya, yaitu sejenis binatang berkaki 4 yang bisa dikendarai. Kita tidak dapat menjelaskan mengapa binatang itu dilambangkan dengan bunyi kuda. Andai kata ada hubungan wajib pun antara lambang dengan yang dilambangkannya, tentu lambang yang akan disebut kuda juga akan disebut kuda oleh orang Klaten dan bukan jarang. Artinya,
kita tidak dapat menebak kata dari bahasa manapun yang tidak pernah kita dengar, karena bunyi kata tersebut tidak memberikan petunjuk apapun untuk mengetahui maknanya. Baik, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saya Muhammad Asyari dengan NIM 231010112 perihal bahasa itu konvensional. Meskipun hubungan lambang bunyi dengan yang dilambangkannya itu bersifat arbiter atau menentukan, tapi pada suatu konsep tertentu penggunaan tersebut bersifat konvensional atau atas kesepakatan bersama, yang artinya semua anggota masyarakat bahasa itu harus mematuhi konvensi bahwa lambang tertentu itu digunakan untuk mewakili lambang yang diwakilinya. Misalnya, binatang berkaki empat yang biasa dikendarai yang dilambangkan dengan kuda, maka anggota masyarakat bahasa Indonesia harus mematuhinya. Kalau tidak, komunikasi akan terhambat. Jadi kalau kearbitran terletak pada hubungan antara lambang-lambang bunyi dengan yang dilambangkannya, maka kekonvensionalan terletak pada kepatuhan para penutur bahasa untuk menggunakan lambang itu sesuai dengan yang dilambangkannya. Selanjutnya, saya Fatimah Amanda dengan NIM 231011162200015 akan menjelaskan tentang ciri bahasa, yaitu bahasa itu unik. Bahasa Indonesia dikatakan unik karena mempunyai ciri khas yang spesifik dan tidak dimiliki oleh bahasa lain. Artinya, setiap bahasa itu memiliki ciri khasnya sendiri. Ciri khas ini bisa berupa bunyi, sistem pembentukan kata, sistem pembentukan kalimat, atau sistem-sistem lainnya. Salah satu keunikan bahasa Indonesia adalah bahwa tekanan kata tidak bersifat morfemis, melainkan sintaksis. Maksudnya, kalau pada kata tertentu dalam kalimat diberikan tekanan, maka makna kata itu tetap. Yang berubah adalah makna dari kalimat tersebut. Sebagai contoh dari kalimat, dia menangkap ayam. Tekanan yang diberikan pada kata dia memiliki makna keseluruhan kalimat bahwa yang menangkap ayam itu adalah dia dan bukan orang lain. Kalau tekanan diberikan pada kata menangkap, penangkapan ayam dilakukan oleh dia. Maka makna kalimat tersebut menjelaskan bahwa dia sedang menangkap ayam, bukan menyembelih atau memotong. Contoh ketiga yaitu jika tekanan diberikan pada kata ayam, ayam ditangkap oleh dia, maka makna kalimat tersebut menjelaskan bahwa dia sedang menangkap ayam, bukan kucing atau tikus. Contoh yang sudah saya sebutkan tadi tentu saja berbeda dengan bahasa-bahasa lainnya. Itulah mengapa bahasa itu dikatakan unik. Selain bersifat unik, bahasa juga memiliki sifat atau ciri masing-masing, yaitu bahasa bersifat universal atau terbuka. Artinya, bahasa itu memiliki ciri-ciri yang sama di setiap bahasa yang ada di dunia ini. Maka, ciri universal dari bahasa yang paling umum adalah bahwa bahasa itu mempunyai bunyi bahasa yang terdiri dari vokal dan konsonan. Bukti bahwa bahasa itu bersifat universal adalah karena setiap bahasa memiliki kata-kata berkategori nomina, verba, adjektiva, dan adverbia. Setiap bahasa memiliki satuan-satuan bahasa yang bermakna. Contoh, bahasa itu bersifat universal adalah pada bahasa Indonesia sendiri ada kata rumah. Orang Indonesia dari Sabang sampai Merauke tentu saja tahu bahwa rumah itu memiliki arti apa. Itulah mengapa bahasa itu dikatakan bersifat universal. Kemudian ada ciri bahasa selanjutnya, yaitu bahasa itu bervariasi. Maksudnya adalah mereka yang merasa menggunakan bahasa yang sama yang termasuk dalam satu masyarakat bahasa. Sebagai contoh, masyarakat bahasa Indonesia ialah masyarakat yang berisi orang-orang yang merasa atau memiliki bahasa Indonesia. Masyarakat bahasa Banjar ialah masyarakat yang berisi orang-orang yang merasa atau memiliki bahasa Banjar. Anggota masyarakat suatu bahasa terdiri dari berbagai orang yang memiliki latar belakang yang berbeda. Ada yang berpendidikan, ada yang tidak, ada yang tinggal di kota, ada yang tinggal di desa, ada yang berprofesi sebagai dokter, petani, ataupun lain sebagainya. Karena latar belakang mereka berbeda, maka bahasa yang digunakan pun menjadi bervariasi. Saya Nia Firdayanti dengan NIM 2310116120016. Saya akan menjelaskan ciri-ciri bahasa. Yang pertama adalah bahasa itu dinamis.
Maksud dari bahasa itu dinamis adalah bahasa itu mengikuti perubahan dan perkembangan zaman seiring dengan sifat bahasa tersebut. Contohnya, kata ayo sekarang menjadi kata kue. Yang kedua, bahasa itu produktif. Maksud dari bahasa itu produktif artinya menghasilkan banyak kata, lebih tepatnya terus-menerus menghasilkan. Contohnya fonem A, I, K, dan T menghasilkan banyak kata. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi yang akan saya jelaskan selanjutnya, yaitu bahwa bahasa itu manusiawi. Kalau kita menyimak kembali ciri-ciri bahasa yang sudah dibicarakan di muka, bahwa bahasa itu adalah sistem lambang bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang bersifat arbitrer, bermakna dan produktif, maka dapat dikatakan bahwa hanya ada bahasa manusia dan tidak ada bahasa binatang dan lain sebagainya. Kenyataan bahwa binatang dapat berkomunikasi dengan sejenisnya atau dengan manusia memanglah benar, namun alat komunikasinya tidaklah sama dengan alat komunikasi manusia, yaitu bahasa. Sebetulnya yang membuat alat komunikasi manusia itu, yaitu bahasa, produktif dan dinamis dalam arti dapat dipakai untuk menyatakan sesuatu yang baru, berbeda dengan alat komunikasi binatang yang hanya itu saja dan statis, tidak dapat dipakai untuk menyatakan sesuatu yang baru. Oleh karena itu dapat disebutkan bahwa alat komunikasi manusia yang namanya bahasa adalah bersifat manusiawi, dalam arti hanya milik manusia dan hanya dapat digunakan oleh manusia. Selanjutnya, saya Asilah Nurzakiah dengan NIM 2310116220016 akan melanjutkan pembahasan mengenai fungsi bahasa. Dari pembahasan sebelumnya mengenai pengertian bahasa dan ciri-ciri bahasa, maka saya akan menjelaskan mengenai fungsi bahasa yang saya ambil dari salah satu ahli, yaitu Vino Syarroh. Menurut Vino Syarroh, fungsi bahasa ada 5. Pertama, fungsi personal, fungsi interpersonal, fungsi direktif, fungsi referensial, dan fungsi imajinatif. Yang pertama, fungsi personal, yaitu bahasa dilihat dalam sudut pandang penuturnya. Maksudnya, penuturnya dapat menyampaikan emosi dan perasaannya melalui lawan bicaranya. Contohnya, wah, hari ini panas sekali. Itu artinya penuturnya menyatakan bahwa perasaannya sedang sedih. Kemudian yang kedua adalah fungsi interpersonal, yaitu bahasa sebagai ketahanan dan memelihara kontak sosial. Maksudnya, bahasa dapat membina hubungan dengan orang lain. Contohnya, seperti kalimat selamat yang diucapkannya kepada orang lain. Misalnya, selamat atas kemenangannya dalam lomba puisi tingkat nasional, seperti itu. Yang ketiga adalah fungsi direktif. Ini dilihat dalam sudut pandang pendengarnya atau lawan bicaranya. Maksudnya, pendengar dapat menuruti apa yang diperintahkan oleh penuturnya. Contohnya seperti hubungan antara dosen dan mahasiswa. Kemudian yang keempat adalah fungsi referensial, yaitu bahasa digunakan saat membicarakan objek dan kejadian dalam lingkungan atau budaya tertentu. Maksudnya, penutur mampu membicarakan apa saja berkenaan dengan lingkungannya. Kemudian adalah yang kelima, fungsi imajinatif, yaitu fungsi bahasa untuk menyatakan sesuatu dengan berimajinasi. Contohnya seperti karya-karya sastra, yaitu novel, prosa, puisi, cerpen, dan sebagainya. Sebenarnya, masih banyak fungsi bahasa dari beberapa ahli. Salah satu fungsi bahasa yang secara luas adalah sebagai alat yang dapat menyatakan ekspresi diri, menyampaikan pesan, konsep, ide, dan pemikiran. Sekian penjelasan dari fungsi bahasa yang saya sampaikan. Terima kasih. Jadi demikian penjelasan dari kelompok kami mengenai hakikat bahasa dan fungsi serta ciri-cirinya. Kami dari kelompok 1 berterima kasih telah menonton video mengenai penjelasan yang telah kami paparkan, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata dan tindakan. Kepada teman-teman dapat memberikan pendapat, kritik, dan saran di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.